Halo, Assalamualaikum guys. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada podcast kali ini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai bab 6 dengan tema budgeting, strategi manajemen, and financial controlling. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran budgeting untuk manajemen strategi atau strategi manajemen dan pengendalian keuangan atau financial controlling. Yang pertama yaitu ada tentang pendahuluan, pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dan dalam waktu yang sekejap. Di sini ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang telah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Yang pertama yaitu ada Japan Airlines atau bisa disingkat dengan JAL, merupakan maskapai penerbangan internasional ternama milik negara Jepang. Perusahaan ini pernah mengalami kesulitan keuangan dikarenakan menumpuknya hutang dari perusahaan maskapai tersebut. Ada beberapa penyebab dari menumpuknya hutang tersebut dikarenakan perencanaan investasi perusahaan yang kurang tepat di mana JAL melakukan investasi pada The Essex House Hotel di New York yang ternyata tidak menguntungkan. Akibat dari ketidakpatenan perencanaan investasi tersebut, maka JAL terpaksa melakukan pengurangan pegawai sebanyak 15.661 orang yang dirumahkan hingga pada pertengahan tahun 2013. Namun, pada akhirnya 2014 dan awal 2015, JAL mampu bangkit kembali. Yang kedua yaitu ada Lehman Brothers. Perusahaan Lehman Brothers pernah mengalami kebangkrutan pada saat krisis global pada tahun 2008. Namun mampu bangkit kembali di awal tahun 2012 di mana Lehman Brothers telah mampu membayar hutang-hutang mereka kembali kepada kreditur dengan jumlah yang signifikan yaitu sebesar 450 US dollar miliar. Yang ketiga yaitu ada Lego. Perusahaan mainan anak tersebut pernah mengalami kesulitan keuangan di tahun 2000 yang disebabkan perusahaan tersebut gagal bersaing dan lemahnya inovasi sehingga produknya kurang diminat. Namun Lego kembali bangkit di tahun 2004 di mana Lego melakukan inovasi dengan menggandeng perusahaan entertainment yang kemudian meluncurkan produk video games dan film Lego Zoo 2022. Selanjutnya yaitu ada beberapa perusahaan retail besar di Indonesia mengalami penutupan cabang di beberapa lokasi pada masa pandemi COVID-19. Antara lain yaitu ada Gian, salah satu perusahaan retail besar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2000, telah menutup seluruh gerainya per akhir bulan Juli 2021. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan pendapatan dan kerugian sehingga perusahaan harus melakukan perubahan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, materi department store. Perusahaan retail yang cukup legendaris di Indonesia ini telah melayani masyarakat sejak tahun 1958, telah menutup 13 outletnya sejak 2019 sampai 2021 dan berencana melakukan penutupan kembali terhadap 10 outletnya yang saat ini sedang dalam proses monitoring atas kinerja keuangannya. Yang selanjutnya, Central Department Store. Salah satu retail besar di Indonesia ini telah menutup beberapa outletnya sepanjang pandemi COVID-19. Beberapa lokasi outlet Central Department Store yang ditutup antara lain yaitu
Ambarukmo Yogyakarta, Kota Margo, Depok, dan Bintaro, Syunge, dan Tangerang Selatan. Merujuk pada fenomena-fenomena perusahaan besar yang telah mengalami pasang surut di atas, maka salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha adalah adanya proses tata kelola yang meliputi yang pertama yaitu penganggaran, manajemen strategi, dan pengendalian. Lebih lanjutnya yaitu menurut Adhikara et al. Dan Bergem et al. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan sehingga perusahaan dapat mempertahankan kinerja sesuai dengan ekspektasi investor dan seluruh stakeholder. Oke, selanjutnya bagian B, budgeting penganggaran. Untuk mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan proses anggaran sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual. Yang kedua, anggaran produksi. Jika merupakan perusahaan manufaktur, anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya ada anggaran operasional. Anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Lalu anggaran biaya penjualan, umum, dan administrasi. Adapun biaya penjualan, umum, dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, biaya terkait eksekutif, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada anggaran modal, merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada anggaran penelitian dan pengembangan. Next, anggaran proyek lain. Anggaran proyek lainnya merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye promosi atau iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar uang di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin atau aktivitas operasi normal bisnis. Lalu selanjutnya ada anggaran kas, merupakan anggaran atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Yang terakhir ada laporan keuangan yang diproduksikan bertujuan menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap probabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos intelijensi anggaran. Selanjutnya, definisi dari anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan jenis-jenis anggaran dan definisi dari anggaran tersebut, maka keuntungan pada penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif menurut Lydia 2014 dan Osim Etim et al. 2017 adalah sebagai berikut. Menjadikan para manajer memiliki perencanaan, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai, lalu membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusi dengan cepat,
membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada bagian budgeting, strategi manajemen, dan financial controlling. Budgeting atau penganggaran adalah proses pengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi, baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Contohnya, yang pertama ada evaluasi indikator keuangan periode sebelumnya. Yang kedua ada melakukan proyeksi untuk penjualan. Sedangkan strategi manajemen adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Contohnya, 1. Strategi untuk retensi pelanggan, yang kedua ada strategi untuk meningkatkan operasional, dan yang terakhir ada strategi untuk pengembangan sumber daya kemanusiaannya. Selanjutnya ada keputusan strategis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua ada keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Dan yang terakhir ada keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Nah, oleh karena itu terdapat pemisah penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implikasi dari keputusan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan antara pengalokasian dana untuk kegiatan yang telah ada dan kegiatan baru.